Halo, berjumpa kembali ya di channel YouTube Media Pembelajaran, yang dimana channel ini berisi tentang video-video pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dimengerti. Nah, jadi sebelum lanjut ke video pembelajaran, jangan lupa ya di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Media Pembelajaran. Baik anak-anak, jadi pembelajaran kita pada kali ini adalah pembelajaran tematik tema 2 bermain di lingkunganku, kelas 2 subtematika pembelajaran 4. Nah, sekarang anak-anak simak videonya sampai habis ya, supaya nanti mudah paham dan mengerti apa yang kita pelajari pada kali ini. Nah, baik, langsung saja kita ke pembelajaran. Benny sangat senang bekerja sama, begitu juga dalam melakukan permainan. Amati gambar di bawah ini dengan cermat. Nah, di sini ada gambar ya, Benny yang sedang bermain dengan teman-temannya. Bermain bola kertas. Nah, di sini ada teks bacaan. Sekarang anak-anak dengarkan dengan baik, Bapak akan membacakan. Di lapangan sekolah, Benny sedang asik bermain bola kertas. Bola kertas dibuat dengan cara meremukkan kertas bekas. Kertas yang telah dibulatkan akan diikat dengan karet gelang. Permainan bola kertas terdiri atas 2 tim. Tim yang memegang bola adalah tim yang kalah. Tim yang menang melempar tumpukan batu kecil dengan batu yang lebih besar. Tim kalah harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lain. Benny sedang memegang bola kertas. Ia harus melemparkan bola kertas ke arah lawannya. Benny melemparkan bola kertas ke arah beberapa lawan yang sedang menyusun batu yang berserakan. Salah satu dari tim lawan, Edo, berusaha menyepak bola kertas yang dilemparkan Benny. Jika bola berhasil disepak, tidak terhitung sebagai keberhasilan bagi tim yang melempar. Nah, ini adalah teks bacaan yang judulnya bermain bola kertas. Selanjutnya, sekarang kita akan menjawab pertanyaan sesuai dengan isi teks cerita yang tadi kita baca ya. Nah, sekarang kita akan menjawab pertanyaan. Baik, pertanyaan yang pertama. Apa nama permainan dari cerita yang didengar tadi? Nah, namanya permainan yang tadi itu adalah permainan bola kertas. Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara melakukan permainan itu? Nah, caranya melakukan permainan bola kertas itu, bola kertas dibuat dengan cara meremukkan kertas bekas. Kertas yang telah dibulatkan akan diikat dengan karet gelang. Permainan bola kertas terdiri atas 2 tim. Tim yang memegang bola adalah tim yang kalah. Tim yang menang melempar tumpukan batu kecil dengan batu yang lebih besar. Tim kalah harus melindungi batu yang akan disusun oleh tim lain. Nah, ini adalah cara melakukan permainan bola kertas. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, mengapa Edo melindungi teman satu timnya? Nah, di dalam bermain ini kita harus saling melindungi satu tim. Nah, mengapa? Karena Edo tidak ingin timnya kalah dan temannya terkena lemparan bola kertas. Baik, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara menghindari lemparannya? Nah, di sini dengan cara disepak. Selanjutnya, pertanyaan kelima. Apa saja benda yang terdapat dalam bacaan tadi? Nah, kira-kira anak-anak yang mendengarkan tadi ya, apa saja benda yang terdapat dalam bacaan tadi? Ya, betul sekali, benda yang terdapat dalam bacaan tadi adalah ada kertas, ada batu, dan ada karet gelang.
Nah, selanjutnya sekarang di sini kita akan mengamati benda-benda di bawah ini, lalu tuliskan ciri-cirinya. Nah, sekarang di sini yang pertama ada karet gelang. Nah, mungkin dari anak-anak ada yang tahu ya, ini adalah karet gelang. Nah, sekarang kita akan amati, lalu kita tuliskan ciri-cirinya. Nah, yang pertama, karet gelang ini berbentuk lingkaran. Terus ciri yang kedua, berwarna-warni. Nah, lihat ya, di gambar ini ada yang warna merah, biru, kuning, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, ciri-cirinya terbuat dari karet. Selanjutnya bisa melar. Nah, itu ya ciri-cirinya. Nah, yang kelima termasuk benda padat. Nah, ini adalah ciri-ciri dari karet gelang. Selanjutnya di sini ada benda kertas. Nah, ini adalah gambar kertas. Sekarang kita akan mencari ciri-cirinya. Nah, yang pertama berbentuk persegi panjang. Nah, kebetulan ya, kertas yang kita amati di sini bentuknya persegi panjang. Nanti anak-anak kalau mencari ciri-ciri kertas sesuai dengan kertas yang anak-anak amati. Terus ciri yang kedua berwarna putih. Nah, di sini juga banyak warna kertas ya, ada yang putih, kalau yang berwarna ada yang biru, kuning, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga terbuat dari kayu. Ya, betul sekali ya anak-anak. Kertas ini bahan bakunya adalah kayu, makanya terbuat dari kayu. Nah, itu yang keempat termasuk benda padat. Ya, betul, benda ini atau kertas ini termasuk benda padat. Selanjutnya di sini ada batu. Nah, ini adalah gambar batu ya. Dari anak-anak pasti semua tahu batu. Nah, batu ini sekarang kita akan cari ciri-cirinya. Yang pertama, ciri-ciri batu itu berbentuk tidak beraturan. Nah, nanti anak-anak bisa mengamati batu-batu yang ada di sekitar anak-anak. Nanti bisa dilihat bentuknya pasti tidak beraturan. Setelah itu berwarna abu-abu. Nah, ada yang berwarna abu-abu, ada hitam, dan lain sebagainya. Tergantung nanti batu yang anak-anak amati. Setelah itu keras, ya batu ini keras. Setelah itu yang keempat termasuk benda padat. Nah, ini adalah ciri-ciri dari batu. Nah, baik, selanjutnya sekarang wujud benda ada 3, yaitu masih ingat ya anak-anak pembelajaran yang kemarin, wujud benda itu ada 3. Yang pertama ada namanya benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Nah, sekarang di sini kita akan mengamati contoh benda padat di sekitar kita. Nah, di sekitar kita mungkin di rumah anak-anak ya pasti ada benda padat, yaitu contohnya di sini Bapak kasih contoh. Ada lemari, ada kursi, ada meja, ada tempat sepatu ya, ini tempat sepatu, dan lain-lain. Nah, nanti anak-anak bisa amati contoh benda-benda yang ada di sekitar rumah anak-anak sendiri. Selanjutnya kita akan mencari contoh benda cair di sekitar kita. Nah, yang pertama ini ada botol mineral. Di dalamnya botolnya ini adalah benda padat ya, tapi di dalamnya ini berisi air. Nah, setelah itu ada air di dalam gelas. Nah, bentuknya juga nanti akan seperti gelas. Air itu akan sesuai bentuknya itu sesuai dengan tempat atau wadahnya. Nah, di sini ada sirup. Nah, sirup ya, ini adalah termasuk juga benda cair. Nah, ada minyak goreng. Nah, di sini di dalamnya ini terdapat minyak goreng termasuk benda cair. Dan di sini ada air juga di dalam gelas. Nah, air yang dalam botol dituangkan ke dalam gelas. Nah, ini adalah contoh benda cair. Selanjutnya contoh benda gas di sekitar kita. Nah, pertama ada balon. Nah, di sini balon ini termasuk benda padat ya, anak-anak. Tetapi di dalamnya ini terdapat benda gas. Selanjutnya gambar yang kedua ini adalah uap air yang dipanaskan. Nah, termasuk juga ini benda gas, uapnya itu ya, bukan airnya. Selanjutnya ada asap mobil ya, ini asap mobil ini juga termasuk contoh benda gas. Nah, dan ini ada gas LPG, biasanya punya di rumah memasak
untuk menyalakan kompor pasti menggunakan gas LPG. Nah, tabungnya ini adalah benda padat, sedangkan gasnya yang di dalam ini namanya benda gas. Nah, ini adalah contoh-contoh benda gas yang ada di sekitar kita. Nah, baik, selanjutnya sekarang kita baca teks percakapan di bawah ini. Di sini ada percakapan antara Benny dan Udin. Ternyata pembagian dapat diubah menjadi bentuk perkalian, kata si Benny. Nah, si Udin pun menjawab bagaimana caranya. Nah, si Benny di sini menyerangkan begini. Saat saya memasukkan 6 bola kertas ke dalam 3 kantong plastik, maka 6 dibagi 3 sama dengan 2. Terdapat 2 pada setiap kantong plastik. Jika dibalik, sebanyak 3 kantong plastik mendapatkan 2 bola kertas setiap kantong. Maka kalimat matematikanya menjadi 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, jadi 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena 2 dikali 3 sama dengan 6. Nah, supaya nanti anak-anak lebih paham ya, sekarang Bapak akan mengasih contoh soal. Baik, kita ke contoh yang pertama. Nah, di sini ada bentuk pembagian 8 dibagi dengan 2. Nah, 8 dibagi 2 ini sama dengan 4. Nah, di pembelajaran kemarin kita sudah pernah ya anak-anak belajar tentang pembagian dengan cara mencarinya itu pengurangan berulang sampai hasil akhirnya itu 0. Nah, sekarang kita di sini akan mencari dengan cara bentuk perkalian. Caranya itu dengan berapa dikali 2 sama dengan hasilnya nanti 8. Nah, karena di sini kita sudah tahu ya jawabannya 8 dibagi 2 itu sama dengan 4. Karena 4 dikali 2 sama dengan 8. Baik, ke contoh berikutnya. Nah, di sini ada pembagian 10 dibagi 2. Nah, kita bisa mencarinya sekarang dengan bentuk perkalian. Nah, 10 dibagi 2 ini sama dengan 5. Nah, karena 5 dikali 2 sama dengan 10. Baik, ke contoh berikutnya. 12 dibagi 3. Nah, 12 dibagi 3 ini sama dengan 4. Karena 4 dikali 3 sama dengan 12. Selanjutnya, contoh berikutnya. 14 dibagi 7. Nah, 14 dibagi 7 ini sama dengan 2. Karena 2 dikali dengan 7 sama dengan 14. Nah, contoh yang terakhir di sini ada bilangan 15 dibagi 5. Nah, 15 dibagi 5 ini sama dengan 3 karena 3 nanti dikalikan 5 sama dengan 15. Nah, jadi begitu ya anak-anak cara mencari bentuk dari pembagian ke bentuk perkalian. Nah, selanjutnya di sini kita akan belajar juga tentang menggambar imajinatif. Nah, di dalam pembelajaran yang kemarin ya, atau pembelajaran yang sebelumnya, Bapak sudah pernah menjelaskan apa itu menggambar imajinatif. Nah, menggambar imajinatif itu menggambar berdasarkan hayalan kita. Nah, adapun di dalam menggambar ini alat dan bahan yang kita gunakan atau alat bahan yang kita perlukan. Nah, di sini kita memerlukan alat dan bahan. Yang pertama itu ada buku gambar, ada pensil warna, penggaris, karet, penghapus. Nah, di dalam alat dan bahan ini memiliki masing-masing kegunaan. Nah, yang pertama ada buku gambar. Buku gambar ini kegunaannya adalah tempat untuk membuat gambar imajinatif. Setelah itu alat dan bahan yang kedua itu ada pensil. Nah, pensil ini kegunaannya alat yang digunakan untuk membuat pola gambar imajinatif. Selanjutnya ada pensil warna. Nah, pensil warna ini kegunaannya alat tulis yang digunakan mewarnai gambar imajinatif. Selanjutnya alat dan bahannya itu ada penggaris. Nah, penggaris ini kegunaannya untuk
menggaris pinggir buku gambar, dan digunakan untuk membuat pola jika dibutuhkan garis lurus. Nah, selanjutnya yang terakhir itu alat dan bahannya ada karet penghapus. Nah, karet penghapus ini kegunaannya untuk menghapus pola yang salah. Nah, ketika nanti anak-anak membuat pola yang salah, karet penghapus ini anak-anak bisa gunakan. Nah, selanjutnya langkah-langkah kita untuk menggambar imajinatif. Nah, yang pertama, sediakan semua alat tulis yang dibutuhkan. Nah, alat-alat yang tadi ya, anak-anak harus dipersiapkan. Selanjutnya yang kedua, buat garis pinggir yang dibutuhkan. Nah, setelah itu buat pola gambar yang diinginkan. Selanjutnya, arahkan pola gambar hingga menjadi gambar imajinatif yang diinginkan. Warnai pola gambar dengan menggunakan pensil warna atau krayon. Nah, spidol juga bisa ya, nanti kalau anak-anak punya. Nah, inilah langkah-langkah kita untuk menggambar imajinatif. Nah, demikian ya anak-anak untuk pembelajaran kita pada kali ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada kali ini anak-anak bisa paham dan mengerti. Dan sampai berjumpa ya di pembelajaran berikutnya di tema 2 subtema 3 pembelajaran 5. Dan sebelum Bapak akhiri pembelajaran kali ini, jika video ini bermanfaat bisa nanti dibagikan kepada teman-teman yang lain supaya nanti kita bisa belajar bersama. Dan jangan lupa juga di like, di komen, dan di subscribe. Tekan juga ya tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video pembelajaran terbaru dari channel Media Pembelajaran.